Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan materi, yaitu IT Efficiency Value. Mungkin bisa next slide. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu dari saya. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Ayu Rejeki dengan NIM 2215091071. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Cahaya Sukonagriadi dengan NIM 2215091022. Perkenalkan, nama saya Gede Danan Arya Sudukapunia dengan NIM 2215091039. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Putu Anggi Adnyani dengan NIM 2215091043. Baik, mungkin bisa next slide. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan e-raport. Nah, e-raport ini digunakan oleh sebuah organisasi yaitu Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan beserta jajarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi e-raport atau raport elektronik. Nah, e-raport merupakan sebuah sistem informasi yang berbasis web, nah yang dimana digunakan di dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, e-raport tersebut akan digunakan untuk mengelola dan juga melaporkan data akademik siswa serta hasil belajar siswa secara elektronik. Nah, sistem ini nantinya diharapkan dapat merubah pola kerja guru, yaitu dari pola manual ke pola digital. Dan juga diharapkan nantinya e-raport ini dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian ke siswa, bahkan sampai ke cetak raport dan juga evaluasi nilai hasil belajar siswa. Nah, e-raport nantinya akan tersinkronisasi dengan data Dapodik, sehingga baik data Dapodik maupun e-raport nantinya akan saling berkaitan satu sama lain. Mungkin bisa next slide. Nah, pada bagian ini, yaitu pada bagian manfaat e-raport. Nah, apa saja sih manfaat dari e-raport? Nah, manfaat yang pertama yaitu efisiensi waktu. Nah, e-raport ini akan memungkinkan proses pengisian, pengolahan, dan juga distribusi raport dapat dilakukan secara elektronik. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan nantinya para guru dapat mengisi data secara langsung melalui platform yang sudah disediakan. Nah, tentunya hal tersebut akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan manual. Nah, selain itu, distribusi raport kepada siswa dan orang tua juga dapat dilakukan secara instan, yaitu melalui email dan juga portal online. Manfaat yang kedua yaitu aksesibilitas. Nah, salah satu manfaat utama dari e-raport yaitu adalah kemudahan akses bagi orang tua atau wali murid. Tentu hal tersebut akan mempermudah orang tua untuk mengetahui pencapaian belajar dari siswa tersebut. Dan juga akan memungkinkan para orang tua untuk melihat perkembangan akademik anak mereka secara real-time dari mana saja dan juga kapan saja. Manfaat yang ketiga yaitu pengurangan penggunaan kertas. Dengan menggunakan e-raport ini, tentunya sekolah akan dapat mengurangi penggunaan kertas secara signifikan karena proses pengisian, penyimpanan, dan juga distribusi raport sudah dilakukan secara elektronik, tentu akan mengurangi penggunaan kertas di sekolah tersebut. Manfaat yang keempat yaitu keamanan data. Nah, e-raport ini akan memastikan keamanan data para siswanya dengan menyimpan data tersebut secara elektronik. Dengan adanya sistem penyimpanan data yang terenkripsi ini, maka tentu akan mengurangi eh, hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu seperti pencurian data. Manfaat yang terakhir yaitu memudahkan analisis.
Dengan menyediakan data secara elektronik, e-raport akan mempermudah proses analisis perkembangan akademik siswanya. Guru dan para staf di sekolah akan dapat dengan mudah mengakses data histori dari data siswa tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai definisi dan juga manfaat dari e-raport. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Kiki atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari e-raport ini. Nah, yang pertama, tujuan dari e-raport itu sendiri yaitu membantu tenaga pendidik dalam mengolah nilai pengetahuan. Nah, tenaga pendidik ini yang dimaksud yaitu guru ataupun staf sekolah dalam mendokumentasikan nilai dari siswa itu tersendiri. Nah, yang kedua itu ada membantu tenaga pendidik dalam mengolah deskripsi pengetahuan. Di sini akan membantu tenaga pendidik ataupun guru itu sendiri untuk mengolah data ataupun nilai-nilai dari hasil pembelajaran siswa sendiri di sekolah. Kemudian yang ketiga itu membantu tenaga pendidik dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pembelajaran yang digunakan. Nah, yang terakhir itu untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan perkembangan akademik serta perilaku siswa kepada orang tua atau wali murid secara teratur. Nah, pada eh, aplikasi atau perangkat lunak tujuan maaf eh, perangkat lunak e-raport ini akan mendokumentasikan hasil pembelajaran atau nilai-nilai dari siswa itu sendiri yang kemudian dapat dilihat oleh orang tua atau wali murid itu secara teratur. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anggi untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai pengguna e-raport akan dijelaskan oleh rekan saya Cahya, waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengguna raport. Seperti yang sudah umum pastinya kita ketahui bahwasanya raport itu pasti digunakan oleh guru dan juga siswa. Karena, dan juga di e-raport ini diserap pasti juga guru dan siswa tersebut, di mana guru itu memiliki akses yang lebih mendalam di e-raport ini, di mana guru itu bisa mengakses seperti mengedit dan juga mengubah data-data yang ada, sedangkan siswa itu hanya bisa melihat data yang dimilikinya, melihat data nilainya saja. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Cahya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, mungkin bisa next slide terlebih dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu handle cost successfully akan dijelaskan oleh rekan saya Danan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi terima kasih Kiki, Anggi, sama Caya udah menjelaskan apa itu e-raport. Nah, dalam melakukan audit untuk memastikan investasi yang dilakukan bersinergi dengan tujuan organisasi, ada beberapa aspek yang perlu diukur. Salah satunya adalah nilai efektivitas TI. Nilai efektivitas TI ini dapat didefinisikan sebagai sejauh mana TI mendukung proses bisnis dan karyawan. Efektivitas di sini adalah terkait dengan melakukan hal yang tepat, yang berarti bahwa manajemen itu memberikan produk dan layanan yang tepat dengan fitur yang sesuai kepada pengguna yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, ada beberapa objektif yang dapat dicapai dalam melakukan pengukuran ini. Salah satunya adalah handle cost successfully. Nah, atau bila di bahasa Indonesia kan adalah sukses menangani biaya. Jadi ini bagaimana biaya investasi yang dilakukan itu masuk akal dan sesuai dengan budget organisasi, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Kemudian sebenarnya cara mengukurnya ada empat, yakni dengan menghitung biaya pembuatan infrastruktur per poin fungsional,
poin fungsional yang dimaksud di sini merupakan fitur-fitur dan juga apa saja yang dihandle oleh infrastruktur TI tersebut. Kemudian dalam kasus Terraform itu berarti poin fungsionalnya itu modul untuk guru-guru memasukkan nilai dan siswa melihat ya, rapor tersebut. Kemudian bisa dari menghitung biaya perawatan pusat data per stasiun kerja yang dinaungi. Ini dilakukan dengan melihat satu server kira-kira bisa menampung atau menghandle berapa klien seperti itu. Kemudian menghitung biaya yang dibutuhkan transaksi dalam menggunakan infrastruktur. Anggaplah ini kita memvirtualisasikan sebuah meja kerja. Dahulu untuk mendistribusikan data rapor akan dikenakan banyak biaya, termasuk alat tulis, kertas, bahkan transportasi untuk mengantarkan data tersebut. Uh, Namun sekarang ketika sudah menggunakan e-rapor, maka biaya tersebut akan digantikan. Dalam hal ini mungkin berubah menjadi biaya yang dibayarkan ke provider untuk terhubung ke dalam jaringan sehingga aplikasi infrastruktur dapat digunakan. Kemudian ada yang terakhir, menghitung biaya edukasi dan promosi infrastruktur. Eh, Dalam kasus Terraform, biaya edukasi dan promosi adalah biaya melatih guru menggunakan software dan mensosialisasikan kepada siswa terkait Terraform. Next dulu. Nah, eh, dari empat tadi, hal yang paling bisa dilakukan pengukurannya di sini menurut kami adalah menghitung biaya pembuatan infrastruktur per poin fungsional. Jadi kita mengukurnya dengan melihat anggaran biaya yang dikerahkan untuk membangun poin-poin fungsionalitas dalam e-rapor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya yakni berapa berapa biaya untuk hanya menyimpan data rapor, berapa agar sistem terintegrasi secara online dan tiap-tiap sekolah dapat menginputkan data rapor, dan berapa agar siswa dapat mengakses data tersebut. Di next dulu. Nah, kemudian objektif kedua yang bisa diukur adalah optimize asset utilization atau bila di bahasa Indonesia kan mengoptimalisasikan penggunaan aset. Nah, objektif ini dapat tercapai dengan mengukur penggunaan CPU secara rata-rata pada saat prime shift dan non prime shift. Uh, Prime shift dan non prime shift di sini artinya adalah waktu yang efektif dalam penggunaan infrastruktur. Dalam kasus e-rapor di sini prime shift-nya terjadi di akhir semester. Kira-kira di akhir semester ketika guru dan siswa menginput serta membaca data nilai rapor, sedang marak-maraknya menginput dan membaca data nilai rapor. Dan non prime shift-nya terjadi di luar masa tersebut, di mana infrastruktur digunakan secara biasa saja. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Danan untuk penjelasannya. Mungkin bisa di next slide. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai BN Efficient Supplier akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kembali waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BN Efficient Supplier. Seperti yang sudah tertera, apa itu BN Efficient Supplier? Itu dapat diartikan menjadi pemasok atau supplier yang efisien. Yang irit, berarti itu menjadi pemasok yang bisa mengefisiensi baik itu waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di BN Efficient Supplier ini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada integrasi dengan sistem informasi akademik. Seperti namanya saja itu integrasi dengan sistem informasi akademik. Berarti eh, integrasi e-raport dengan sistem informasi akademik itu memungkinkan para pengajar atau guru itu untuk mengakses dan mengelola data-data baik itu data nilai maupun dan sebagainya dengan baik. Dan guru itu dapat dengan mudah menginput informasi penting mengenai siswanya. Kemudian yang kedua itu ada otomatisasi dan skalabilitas proses. Itu berarti eh, dengan e-raport ini proses penilaian data dan lain sebagainya itu diotomatisasi. Misalnya sebagai contoh itu waktu masih manual sebelum menggunakan e-raport itu
guru untuk merata-ratakan nilai siswanya itu, masih manual, menghitungnya dengan manual, baik itu kalkulator atau dan sebagainya. Akan tetapi dengan menggunakan e-raport ini sangat memudahkan para pengajar untuk menjumlahkan atau mencari rata-rata nilai siswanya, dan tentunya itu akan menghemat waktu. Kemudian yang ketiga itu ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan e-raport itu penggunaan sumber daya seperti eh, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, seperti kertas, tinta, dan tenaga kerja administrasi itu dapat diminimalkan. Hal ini yang pastinya akan mengurangi biaya dan mempercepat proses dari dari pembuatan raport ini. Selain penghematan sumber daya di seperti kertas dan lain sebagainya itu, dalam ini juga pasti akan menghemat waktu ya, karena dengan menggunakan e-raport ini tidak usah lagi melakukan seperti yang sebelumnya, jika masih manual itu kan guru-guru dan siswa itu di saat pembagian rapor itu pasti ada jadwalnya untuk kumpul di sekolah. Setelah kumpul di sekolah mungkin beberapa siswa itu masuk kelas dan dipanggil namanya satu-satu. Itu pasti akan mengakibatkan pemborosan waktu. Dengan adanya e-raport ini itu menjadi lebih efisien. Kemudian yang keempat itu yaitu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Tentunya jika sebuah organisasi atau perusahaan ketika ada hal yang baru, apapun itu pasti tidak mungkin semua orangnya itu bisa menggunakannya secara langsung. Pastinya akan dilakukan pelatihan dan pengembangan agar bisa semuanya menggunakan eh, aplikasi tersebut secara maksimal. Kemudian yang kedua itu menyediakan panduan tutorial atau alat bantuan mandiri. Selain melakukan pelatihan dan pengembangan itu, maka harus juga disediakan tutorial yang secara mandiri, misalnya bisa dibuatkan seperti video tutorial dan lain sebagainya. Jadi tidak bergantung pada pelatihan tersebut saja. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Cahya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa di next slide terlebih dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu Be an Efficient Developer akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, Be an Efficient Developer yaitu merupakan kemampuan untuk mengelola sumber daya dan juga proses secara efisien, guna mencapai tujuan dengan hasil yang terbaik dan juga dengan biaya yang minimal. Nah, pada e-raport ini contohnya yaitu bagian yang pertama, eh, mengalokasikan sumber daya manusia atau staff days yang cukup untuk setiap fase proyek berdasarkan ukuran dan kompleksitas proyeknya ataupun jenis pengujian dan area fungsional sistem. Jadi, sumber daya yang digunakan yaitu seperti sumber daya manusia hanya akan digunakan secukupnya saja pada proyek-proyek tertentu dan tidak akan menggunakan sumber daya yang berlebihan sehingga tidak akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Contoh yang kedua yaitu mengoptimalkan jumlah staff days yang dibutuhkan untuk fase ini dengan membagi tugas secara efisien berdasarkan kemampuan dan juga spesialisasi antar anggota tim. Nah, hal ini dimaksudkan yaitu eh, sumber daya manusia yang akan digunakan akan dibagi berdasarkan dengan kemampuannya, sehingga pada proyek-proyek tertentu akan lebih menghasilkan hasil yang maksimal karena kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut maksimal dan juga sudah berkompeten di bidangnya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan jumlah staff days yang dibutuhkan untuk fase ini dengan membagi tugas secara efisien antar anggota tim. Nah, mungkin sama seperti sebelumnya, sumber daya manusia yang digunakan di sini akan dibagi berdasarkan kemampuannya dan juga akan dibagi efisien serta merata per anggota. Tentunya hal tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu proyek yang baik dan juga maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai Be an Efficient Developer.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin bisa di next slide terlebih dahulu. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk materi Quick Adopter. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang be a quick adapter. Adapter. Nah, be a quick adapter ini merujuk kepada seseorang, individu, ataupun organisasi untuk merespon perubahan pasar secara cepat, kreatif, dan efektif, yang dimana melibatkan kesiapan untuk belajar dan berinovasi secara terus-menerus, serta kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan adaptif yang fleksibel terhadap lingkungan yang berubah. Dengan menjadi cepat dalam mengadopsi, individu dan organisasi dapat tetap relevan dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Nah, di sini ada pun beberapa contoh penerapan dari be a quick adapter dari Eraport ini, ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada pelatihan awal tentang aplikasi, yang dimana bagian ini menyoroti pentingnya pelatihan awal bagi guru ataupun tenaga kependidikan terkait penggunaan aplikasi ini. Nah, selanjutnya pelatihan ini diselenggarakan oleh staf IT untuk membantu para staf kependidikan ataupun guru pengajar untuk mengetahui atau memahami dasar-dasar dari aplikasi serta fitur-fitur yang tersedia pada Eraport ini. Nah, kemudian tujuan dari pelatihan ini adalah agar guru dan tenaga pendidik siap dan percaya diri dalam menggunakan aplikasi selama waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua ada eksplorasi fitur-fitur aplikasi. Nah, yang dimana bagian ini menekankan pentingnya eksplorasi fitur-fitur yang ada dalam aplikasi, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan. Mereka diajak untuk mengeksplorasi berbagai fitur aplikasi seperti pembuatan catatan, penugasan tugas kepada siswa, dan interaktif aktif lainnya. Kemudian, eksplorasi fitur-fitur ini diharapkan agar membantu guru dan tenaga pendidik memanfaatkan eksplorasi secara lebih efektif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, penggunaan aktif aplikasi. Nah, bagian ini menyarankan agar guru dan tenaga pendidik menggunakan aplikasi secara aktif dalam kegiatan sehari-hari, yang dimana disarankan untuk menggunakan aplikasi setidaknya 1 jam sehari untuk membagi aktivitas terkait, seperti menyusun materi pembelajaran, memberikan tugas, dan berinteraksi dengan siswa. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi dan penyesuaian. Bagian terakhir menekankan pentingnya evaluasi dan penyesuaian dalam penggunaan aplikasi Eraport ini sendiri. Guru dan tenaga pendidik diharapkan untuk secara teratur mengevaluasi efektivitas penggunaan aplikasi dalam meningkatkan pembelajaran dan pengembangan siswa. Evaluasi ini juga harus diikuti dengan tindakan penyesuaian untuk memastikan bahwa penggunaan aplikasi selaras dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Dengan demikian, setiap bagian memberikan panduan langkah-langkah yang konkret dan terperinci tentang bagaimana guru dan tenaga pendidik dapat menjadi cepat dalam mengadopsi teknologi dan aplikasi dalam konteks pendidikan. Nah, sekian penjelasan saya tentang Be a Quick Adopter. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Anggi, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin bisa next slide.
Nah, jadi sekian penjelasan kelompok kami dari kelompok 4 mengenai IT efficiency value pada perangkat lunak Eraport. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.